Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pecinta misteri sekalian. Berjumpa lagi dengan kita tim kisah horor. Kali ini para pecinta misteri sekalian ada yang spesial. Karena apa? Malam hari ini kita akan bercerita tentang sebuah truk, di mana truk ini kerap kali tanpa adanya pengemudi, tanpa ada orang di sana, seringkali nyala sendiri kan Yes. Iya. Truk ini nyala sendiri, kemudian lampu seringkali nyala sendiri, kemudian klakson sendiri, seperti itu. Nah, memang cerita dari sang pemilik truk ini, dulunya dia membeli truk ini dengan harga murah. Nah, membeli dengan harga murah, kemudian truk itu dimodifikasi agar supaya bisa digunakan untuk bekerja, disesuaikan dengan fungsi dari pembeli baru ini. Akan tetapi keanehan itu terjadi setelah akad jual beli tadi, seperti itu kan Jos. Nah, tidak tahu kenapa truk ini sering kali istilahnya mogok, kemudian seringkali setir itu susah untuk dibelokkan saat dikemudi. Bahkan itu anak dari pemilik truk ini seringkali merasa ketika dia sedang OTW menuju suatu tempat mengendarai truk ini, seringkali merasa ditemani. Nah, seringkali merasa ditemani, kemudian tanpa dia sadar atau seperti apa, kadang-kadang tuh di depan truk, di posisi depan truk, sebenarnya ada yang lewat ada yang terbang. Bahkan kadang itu musik bunyi sendiri di truk ini. Nyala sendiri, benar. Nah, kalau menurut dari segi indigo, pandangan rekan Jos ini seperti apa tentang kasus ini? Untuk saya sendiri yang saya lihat, truk ini ya kalau saya lihat pemilik yang saat ini ya, itu sudah menurut saya udah ke tangan kelima. Sebelum itu kan ada yang punya, terus dijual, terus ada keanehan lagi, terus dijual lagi, dan dijual lagi, terus dibeli yang pemilik ini. Tapi sebelum pemilik ini dibeli, tangan pertama ini sudah mengalami kejadian. Nah, saat kejadian itu saya flashback, itu mengalami kecelakaan, dan itu kecelakaan dengan menabrak ibu-ibu, Memakan korban jiwa lah istilahnya. Betul sekali. Korbannya itu ibu-ibu meninggal di tempat. Langsung meninggal di tempat ya rekan Yos ya. Terus semenjak itu truk itu dijual lagi, dan tangan kedua ini pun juga merasa keanehan semenjak bekas buat kecelakaan itu. Ada keanehan yang rekan Tian ceritakan seperti tadi, nyala sendiri, terus beroperasi sendiri truknya, seperti itu. Mungkin kan karena dijual tadi, ya kan, pemilik lamanya merasa bahwa wah ini sudah tidak beres, Betul. ini sudah tidak bisa untuk istilahnya dipergunakan atau dioperasionalkan sesuai seperti truk-truk yang lain, seperti itu kan Yes ya. Oke. Nah, maka dari itu kan tadi menurut cerita dari sang pemilik, memang dia dulunya belinya murah. Nah, karena murah itu dia kan tidak tahu kisah dulunya seperti apa, apakah truk ini pernah mengalami kecelakaan, pernah diribuil atau diperbarui kembali, seperti itu kan dia belum tahu. Iya. Dia tahu truk ini murah, kemudian dibeli untuk operasional, ya kan. Nah, nanti sisa-sisanya bisa dibuat untuk apa lagi, mungkin seperti itu kan Yes ya. Nah, ini sepertinya saya merasakan ada beberapa sosok yang hadir.
sepertinya rekan. Apakah rekan Yos juga merasakan? Iya. Kalau tidak salah, ini ada 2. Dia penunggu truk gitu loh. Penunggu truk, yang satu seperti ibu-ibu. Korban. Korbannya, Ini korbannya. sepertinya korbannya yang datang seperti itu ya. Nah, kalau menurut rekan Jos, sosok selain korban, ini apakah dia berupa memang istilahnya apa ya, ikut atau ngemblok di sana, atau memang itu salah satu pesugihan atau salah satu makhluk yang memang ditarik atau diakatkan oleh seseorang untuk pembeli baru ini agar supaya usahanya lancar, atau ini sebuah kiriman agar usahanya istilahnya bangkrut atau bagaimana, atau memang agar terganggu. Dan kita tahu lah kalau bisnis itu kan siapa dia yang kuat dia yang menang, seperti itu. Apakah memang ada indikasi untuk saling menjatuhkan atau seperti apa rekan Yus? Ya, kalau penglihatan saya, makhluk ini dia datang sendiri tuh untuk mengganggu yang pemilik ini. Mengganggu lah, truknya dibuat mainan seperti rekan Dian ceritakan tadi, truknya digoncangkan, terus dibunyikan lampunya, klakson bunyi sendiri atau musik pun bunyi sendiri. Itu makhluk inilah. Sepertinya makhluk ini hitam, tinggi besar. Kemudian bisa digambarkan lebih spesifik lagi kan Yos, kira-kira? Seperti kayaknya genderuwo gitu loh. Semacam genderuwo berarti ya. Berarti memang di truk ini memang istilahnya ditempati beberapa makhluk. Yang paling dominan memang genderuwo ini. Dia yang paling jahil seperti itu. Nah, ini ada cerita lagi rekan Yos terkait dengan tempat parkir truk ini. Memang dari keterangan-keterangan yang saya dapat, tempat ini pun wingit. Tempat ini tergolong tempat yang dulunya apa ya istilahnya itu, tempat yang runggut. Ya, betul sekali. Nah, kemudian saya lihat itu emang seperti lapang tapi tidak pernah dibuat apa-apa gitu loh. Ada apa caranya itu, pohon-pohon kecil apa di situ, terus dibersihkan, dibuat parkir truk. Memang sebuah lahan yang rimbun, ya kan? Sebuah lahan yang rimbun kemudian dialokasikan untuk parkiran truk tadi oleh sang pemilik. Seperti itu mungkin ya rekan ya. Oke. Nah, ini sepertinya sosok wanita ini sudah sudah sangat dekat. Kalau saya rasakan dia berada di sebelah kanan rekan Yos. Iya, sebelah sini. Ya, dia kan tergolong korban. Iya kan, korban. Mungkin rekan Yos, kehadiran dia di sini kan sebuah pertanda bahwa memang dia belum bisa naik, seperti itu. Kayaknya tadi saya berkomunikasi, dia ingin minta tolong ya, pengen dibantu lah. Karena apa, dia sebuah korban tapi hatinya belum ikhlas. Ya mungkin kan ada sesuatu yang mengganjal, mungkin disampaikan atau apapun lah itu. Nah, mungkin nanti gimana, mau dimasukkan sebagai rekan Yos mediator kan, kita ajak komunikasi kiranya apa yang masih mengganjal di hatinya atau apapun yang mau disampaikan. Nanti ini kayaknya orang jauh ya rekan. Iya, nanti misalnya untuk omongannya nanti agak beda sedikit. Nggak apa-apa, monggo, terserah makhluknya saja. Dalamnya seperti apa. Nah, ini kan berarti kan kita nanti ada dua sisi positif. Kita membantu yang punya kendaraan dan kita pun membantu sosok ini agar supaya dia bisa naik. Seperti itu gini. Semoga kalau mau ditarik ya, saya coba dulu. Oke, rekan-rekan semuanya, ini rekan Yos mencoba untuk menarik atau mencoba untuk memasukkan sosok wanita yang kemarin menjadi korban dari
truk ini mau kita coba ajak komunikasi, kiranya ada pesan atau apapun yang akan disampaikan, kita saksikan bersama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Jenengan Tidak bisa bahasa Jawa saya. Ibu dulu korban dari tabrakan truk. Benar. Betul sekali. Dulu kronologinya seperti apa, Bu? Kalau bisa dijelaskan, mohon maaf. Saya pergi dari rumah untuk ke pasar mau beli sayuran. Mau beli sayur, mau belanja. Iya. Kemudian Bu ngelamun atau bagaimana? Nyebrang. Ya. Terus tiba-tiba ada truk berlawanan arah kepada saya. Berarti Ibu dulunya ketika itu posisi pulang atau berangkat, Bu? Berangkat. Mau berangkat ke pasar. Iya. Berarti Ibu itu ketika posisi berangkat ke pasar memang melawan arah. Apa bagaimana? Iya. Iya, karena sudah dekat pasarnya. Rumah Ibu dekat pasar. Iya. Nah, setelah Ibu tertabrak, yang Ibu rasakan apa ketika itu? Sakit di pinggang saya. Pinggang sakit, Kepala saya. bocor. Iya. Pendarahan di otak saya. Pendarahan di otak. Karena itu saya meninggal di tempat. Berarti setelah tertabrak, Ibu sempat apa istilahnya masih sadar beberapa saat, kemudian baru meninggal seperti itu. Iya. Apa ketika ditabrak, langsung meninggal? Kemudian posisi Ibu ketika telah meninggal, apakah di dalam truk, di depan, apa di depan truk ya? Tapi saya sering di dalam menemani yang punya truk. Karena saya belum ikhlas kalau saya sudah nggak ada. Kira-kira apa yang Ibu rasakan atau yang Ibu sesalkan di sini? Saya punya anak kecil. Belum saya besarkan, tapi saya sudah nggak ada. Itu yang saya sesalkan. Saya meninggalkan keluarga saya. Kemudian ini Bu, yang membuat truk itu menyala sendiri atau klakson berbunyi, Ibu atau siapa itu? Itu perbuatan makhluk yang sebelah saya. Bukan Ibu berarti ya? Bukan. Tapi saya di situ pengen minta tolong sama orang. Minta tolong Saya agar juga supaya kangen sama anak saya. berarti Ibu minta tolong agar supaya pulang. Iya. Mau ketemu anaknya. Kalau misal nanti insya Allah, kalau memang Allah meridhoi, nanti saya bantu doa. Saya doakan agar supaya niat Ibu bertemu dengan anaknya bisa Saya pun terlaksana. mau pergi nggak bisa. Karena ada rasa sesal tadi, Bu ya. Kalau misal malam hari ini coba saya doakan, yang saya mintakan kepada Allah agar Ibu dipertemukan dengan anaknya.
Saya pengen bertemu satu kali saja, terus saya mau pergi biar saya tenang. Iya. Saya pun sudah ikhlas, saya sudah maafkan yang nabrak saya. Tapi saya sesalkan saya harus meninggalkan anak saya yang masih kecil. Coba saya hadirkan Bu ya anaknya ini. Masih ingat nama anaknya Bu? Masih. Siapa Bu? Kalau boleh tahu. Muhammad Zidan Saputra. Zidan Saputra. Bismillahirrahmanirrahim. Ucapan bayinya Zidan Saputra. Benar? Iya. Ya Allah, anak saya sudah besar tanpa seorang ibu. Ibu mau peluk atau bagaimana monggo? Saya pengen hadir di mimpinya. Oh gitu. Gitu. Mau Biar rasa menyampaikan. kangen saya terpenuhi. Iya. Monggo nanti kiranya kalau memang itu yang menjadi keganjalan di hati ibu, silahkan nanti malam ibu datang ke sana, temui anaknya, sampaikan apapun yang sekiranya memang perlu disampaikan. Kemudian coba nasihati dia agar supaya jadi anak yang baik, selalu ingat dengan ibu, ingat terhadap Tuhannya. Seperti itu. Bagaimana ibu? Iya, Oke. terima kasih. Sama-sama ibu. Saya sudah dibantu. Oke. Sama-sama. Oke. Saya juga Saya terima pengen kasih. pergi, tapi hati saya nggak bisa. Iya. Saya juga terima kasih ibu sudah ikhlas. Insya Allah keikhlasan hati ibu yang akan mendapat ridho Allah. Semua pihak menjadi tenang, tidak memiliki tanggungan lagi ketika yang menabrak masih hidup. Semoga jalannya diperlancar oleh Allah. Keluarga ibu juga diberi ketabahan, diberi kelancaran, apapun itu urusannya, apapun itu keinginannya. Iya, Iya ibu, terima kasih sekali sudah datang. saya juga terima kasih. Ibu nanti setelah bertemu anaknya di mimpi, saya harap langsung naik. Iya, Saya harap langsung naik ibu ya. Terima kasih. Monggo ibu kalau mau lanjut silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Kenapa saya? Oke, rekan-rekan sekalian, para pecinta misteri, tadi sosok ibu ini belum bisa naik karena dia masih memiliki tanggungan. Tanggungannya apa? Yaitu ingin sekali bertemu dengan anaknya. Karena apa? Dulu ketika dia meninggal, posisi anaknya itu masih kecil, kemudian timbul rasa sesal di hatinya. Kenapa sih kok saya harus meninggalkan anak saya yang masih kecil, padahal perjalanan dia masih panjang. Saya masih bisa menemani dia tumbuh menjadi seorang anak yang mungkin bisa menjadi seperti apa yang saya inginkan, bisa membanggakan saya, Iya. bisa menuntun saya. Tapi takdir Tuhan Tapi berkehendak lain. takdir Tuhan berkata lain. Seperti itu rekan Yos. Mungkin dari rekan Yos, apa tadi yang dirasakan?
seperti Ya, seperti kita bayangkan sendiri ya teman-teman. Kita punya ibu dan kita ditinggalkan seorang atau orang tua kita. Ya, kayak kita rindu kepada ibu kita. Yang masih punya orang tua, sayangilah ibunya. Karena kesayangan ibu tidak ada duanya. Cinta pertama kita kan ibu kita. Gitu. selagi masih hidup, Betul sekali, bahagiakanlah. bahagiakanlah. Jangan buat nangis ibu kita. Apapun itu, seremeh apapun itu, ketika itu bisa membuat orang tua kita bahagia, kenapa tidak? Seperti itu kan Yos ya, mungkin. Kalaupun sudah nggak ada, tetaplah ingat dan selalu doakan dia. Doakan. Nah, karena itu perlu. Kalau bisa memang untuk apa istilahnya, beramal jariah, diniatkan agar supaya pahalanya atau apanya diperuntukkan untuk orang tua. Seperti itu. Jaga nama baik orang tua yang sudah meninggal. Yang belum meninggal pun juga dijaga seharusnya. Betul sekali. Seperti itu. Nah, jadi rekan-rekan semuanya, satu makhluk yang berada di truk misterius ini, truk yang memiliki keanehan ini sudah clear. Belum sih, belum clear. Clearnya nanti ketika sosok ibu ini telah bertemu anaknya. Tadi kan dia berkata bahwa ingin bertemu anaknya di mimpi. Nah, tadi pun anaknya sudah saya hadirkan di sini. Mungkin rekan-rekan di rumah yang memiliki penglihatan batin lain bisa melihat tadi sosok anaknya sudah sampai. Kemudian setelah ibunya keluar, anaknya pun ikut kembali ke raganya. Nah, mungkin Sudah besar ya. besar. Sudah besar. Mungkin seumuran kita, rekan Bias. Iya, betul sekali. Mungkin seumuran kita. Laki-laki. Laki-laki. Tapi yang jahil itu sosok yang satunya. Iya. Tapi sosok ini itu gimana ya? Kalau kita lihat dengan penglihatan kita lihat itu merenung. Tapi kalau nggak ada siapapun, dia soalnya gembira terus mengganggu orang. Tapi kalau ada gangguan sedikit langsung dia kayak seperti takut. Tapi kalau nggak ada apapun, dia senang ganggu gitu. Memang mungkin kan dia merasa bahwa ketika dia berhasil menjahili seseorang, dia merasa puas. Mungkin kan itu menjadi sebuah feedback bagi dia. Iya. Seperti kita lah, ketika senang dengan suatu hal kan kita tetap selalu seperti itu. Kita akan berulang seperti itu. Ya, tapi mohon maaf rekan Jos tadi mendengar sesuatu yang aneh kan? Iya. Seperti kretek-kretek gitu. Mungkin para kru juga mendengar di belakang ada suara aneh di sini. Gimana, rekan Yus? Apakah sosok penghuni truk yang masih jahil ini kita coba ajak komunikasi? Ya, ini sosok yang satu ini emang sudah datang, tapi pengen pergi tapi nggak bisa karena kita tahan sebentar lah. Kalau memang perlu kita ajak komunikasi, kita pastikan sekalian biar nanti apa istilahnya tidak menimbulkan penasaran seperti itu bagi para teman-teman sekalian di rumah ini. Kita ajak komunikasi dulu, dia dari mana, kemudian kenapa kok mengganggu di truk ini, Tapi yang saya lihat sosok ini tuh suka sama ibu ini. Apakah seperti itu? Makanya dia di situ di truk itu. Tapi seperti kurang ada korelasi seperti rekan Yus.
Karena apa? Kalau dia memang suka dengan sosok ibu-ibu ini, kenapa dia harus mengganggu truk ini gitu loh? Kenapa harus membunyikan klakson, membunyikan mesin truk ini, kemudian menyalakan lampu, seperti itu loh. Itu kan konteksnya kan tetap merugikan. Coba saya untuk komunikasi sebentar. Siap, Nah, boleh, dia mau apa enggak? boleh, monggo. Oke, proses komunikasi antara rekan Yos dengan makhluk yang satu, yang masih menempel pada truk. Menurut rekan Yos tadi memang makhluk ini kasmaran dengan sosok korban ibu-ibu ini. Apakah benar seperti itu nanti penjelasan dari makhluknya atau tidak? Ini coba rekan Yos ajak komunikasi dulu. Ketika dia nanti mau untuk diajak komunikasi dan dimediatorkan, kita tanya sama-sama. Gimana rekan Yos? Apakah dia mau berkomunikasi? Agak gimana ya, lucu ya. Untuk dia emang suka jahil lah. Terus dia pun juga suka sama sosok ibu-ibu korban ini. Tapi ya makanya ibu ini nggak bisa pergi karena Mungkin salah satu faktornya selain memang ada kejanggalan di betul sekali. hatinya, memang digendeli gitu. istilahnya Nggak boleh pergi. ditahan lah, Betul ditahan. sekali. Jangan sampai Jangan pergi. Saya tuh suka kamu loh, seperti itu kan rekan betul Yos kan. sekali. Nah coba kalau misal memang dia mau berkomunikasi ya kan, dan dia mau ikhlas melepaskan ibu ini untuk naik, kan akan alangkah lebih baiknya seperti itu. Coba saya masukkan. Oke, monggo. Assalamualaikum. Sampurasun. Oke. Dari mana, Mbah? Dari jauh. Sepertinya logatnya ini dari Jawa Timur, Mbah ya? Saya Jawa Barat. Oh, Jawa Barat. Bukan Madura, bukan? Enggak. Enggak ya? Oke. Apakah benar Mbah yang jahil di bekas truk ini? Ya, Biasanya apa yang Mbah lakukan di truk ini? Kalau boleh tahu ini, Mbah. nyalakan lampu. Nyalakan lampu. Kemudian, Sini saya nyalakan. kemudian kalau ada lagi, Semua saya nyalakan. Semau saya. apakah Mbah ini ada yang menyuruh? Enggak, kemauan saya. Nah, kemudian hal apa sih yang akhirnya menarik Mbah ini untuk menempel di truk ini dan mengganggu? Saya suka sama seseorang. Wah sih. Siapa ini Bapak boleh tahu, Mbah? Pemilik truknya kah? Perempuan. Perempuan? Istri dari pemilik truk? Bukan. Ada sesuatu. Siapa kalau boleh tahu, Mbah? Perempuan. Korban? Kunti? Ya, seperti itulah. Apakah Mbah memang istilahnya mempengaruhi dia agar supaya dia tetap di truk itu? Ya, Bagaimana Mbah melakukannya dengan cara apa, Mbah? Oh, boleh tahu ini. dengan
Cek Sarah sendiri. Contohnya Mbak, kalau boleh tahu. Aja dia tetap tinggal di situ. Kalau misalkan sosok ini Buat apa dia pergi? biar pergi, gimana Mbak? Dia gak punya siapa-siapa. Dia punya Tuhan Mbak. Kalau misal dia biar naik, apapun hajat dia yang masih menjadi keganjalan hatinya, biar ditunaikan, kemudian biarkan dia naik. Mbah pun nanti akan mendapat berkah dari sana. Mungkin mendapatkan sosok yang lebih cantik lagi, mendapatkan kekuatan mungkin atas berkat rahmat Tuhan. Bagaimana? Kemudian Mbah kembali bebas berkelana. Biar supaya apa Mbah? Ini saya mohon maaf sekali. Biar truk ini bisa dipergunakan, dialokasikan untuk mencari rezeki. Tidak sering-sering lagi kecelakaan, tidak sering-sering lagi ke bengkel. Seperti itu. Kalau boleh saya minta tolong, bagaimana? Kalau Mbah ikhlas, nanti saya bantu doakan, nanti saya bantu carikan tempat yang bagus. Daripada Mbah di sana mendapatkan banyak sekali doa-doa jelek dari pemilik, dari siapapun yang mendengar, atau dari orang-orang pintar yang berusaha untuk membuat Mbah tidak nyaman di truk itu. Seperti itu. Bagaimana? Maaf teman-teman, dia pengen lepas karena dia mau pergi tapi dengan kemauannya sendiri. Tapi kayak ada pesan lah tadi, gawe apa ya, truknya disyukurin deh, soalnya apa nih, dibanjain deh. Oh, istilahnya ada sedekah atau doa-doa untuk keselamatan yang ditujukan untuk truk ini, seperti itu ya rekan Yos ya. Ya caranya didoakan lagi lah. Seperti itu. Ya kalau istilahnya orang Jawa kan dibancai. Ya, betul sekali. Dibancai, dibarokahi. Walaupun itu tidak baru ataupun baru kan tetap kita harus. Iya. Baca. Oke, rekan-rekan para pecinta misteri sekalian, tadi ada istilahnya masukan dari salah satu petinggi kru bahwa nanti kita coba bantu, kita sedekah ala kadarnya dari beliau, ditujukan agar supaya doa kita nanti di akhir kita coba bantu doa dengan media ini. Ada beberapa makanan atau jajan yang memang diikhlaskan oleh petinggi dari kru kita agar supaya doa kita diijabah oleh Tuhan. Seperti itu. Nah, berarti kan memang seperti ini nanti rekan Yos. Sambil ngerokok ya. Boleh ya. Silahkan monggo. Berarti kan nanti kalau memang ini benar, kalau memang benar setelah kita bantu doa, berarti kan sosok hitam besar ini tadi ikhlas atau bagaimana? Kalau dia saya lihat dan saya tadi komunikasi dia baik, tapi
rasa jahilnya ini Tinggi. wah tinggi banget. Tapi dia baik. Tapi ya rasa ujung ini kadang manusia juga ada rasa jahilnya itu ada gitu. Oke. Berarti untuk truk ini nanti insya Allah lah clear seperti itu ya rekan Yes. Semoga. Iya. Semoga. Nanti coba kita bantu dengan apa yang kita bisa, kita doakan segala macam ya rekan Yes ya, agar supaya truk ini pun bisa digunakan lagi, Buat bisa usaha. beroperasi lagi. Buat usaha. Iya, untuk apa? Memenuhi kebutuhan nafkah seperti itu. Selamatlah di jalan gitu. Nanti bisa Seperti juga untuk apa bahan sedekah dari pemiliknya, korban pun bisa naik ke atas, makhluk ini pun tidak mendapat banyak sekali serangan-serangan gaib dari orang-orang pintar seperti itu rekan Yes ya. Nanti kita coba bantu doa dengan kalimat-kalimat thayyibah seperti tahlil dan yang lain-lain. Kita tujukan untuk itu. Seperti itu ya rekan Yes ya. Oh, mungkin dari rekan Yes ada lagi yang mau disampaikan, atau mungkin dari makhluk tadi atau dari sosok ibu-ibu tadi yang kiranya memang belum saya sampaikan di sini. Ya cuman pesannya kita juga hidup nggak sendiri lah, ada alam lain. Tetap di tempat manapun kita tutur sopan lah, adab kita dijaga ataupun sikap kita, omongan kita. Karena apa? Omongan kita itu juga doa kita sendiri. Kalau memang omongan kita adalah doa yang diijabah, kenapa kita harus meluapkan kata-kata yang bersifat sumpah serapah seperti itu? Lebih baik kan kita mengucapkan sesuatu yang positif. Siapa tahu ya kan? Siapa tahu memang dari lantaran omongan kita yang positif tadi membuat energi-energi positif di sekitar kita hingga, dan energi-energi negatif itu hilang seperti itu rekan Yes ya, benar ya sekali. Karena apa? Mulut kita harimau kita. mulut Tetap- kita ya pedang kita pula betul seperti sekali, itu ya. Tetap jaga omongan di tempat manapun itu, walaupun itu tidak tempat kita ataupun tempat kita sendiri, rumah kita pun sendiri, kita tetap jaga omongan kita, sopan santun kita tetap kita jaga. Walaupun di rumah kita sendiri itu. Karena apa? Kita hidup nggak alam kita sendiri. Nah, ada alam lain gitu loh. Nah, kemudian hati-hati di jalan untuk para rekan-rekan driver semuanya. Diharapkan hati-hati di jalan. Jika ngantuk atau memang ada Berhentilah. keperluan Istirahat. untuk mengangkat HP atau apapun, diusahakan untuk berhenti dulu, menepi dulu. Karena- Atau memang misalkan darurat, cobalah lebih hati-hati lagi. Karena apa? Keluarga menantilah di rumah. Seperti itu. Nanti di rumah. Karena saya melihat korban-korban ataupun pekerja sopir-sopir yang sangat larut dan terjadi laka, ya, itulah karena apa? Yang rugi keluarga, kita sendiri lah, gitu. Ya, tetap kita walaupun perjalanan jauh ataupun apa, tetap kita berdoa ataupun kita capek terus istirahatlah. Kemudian untuk para ibu-ibu yang mau pergi ke pasar, usahakan tertib berlalu lintas. Usahakan tertib berlalu lintas. Tetap Kemudian jauh ataupun dekat tetap kita pakai keselamatan. iya, atribut keselamatan penting. Terus kan. Nah, kemudian kalau memang belum menguasai pedal motor atau apapun itu, minta pertolongan diantar. Betul sekali. Atau kan sekarang kan ada moda transportasi yang namanya ojek online. Betul. Manfaatkan fitur-fitur seperti itu. Angkutan umum kan membantu jalannya perekonomian seperti itu. Tapi ini ada yang aneh kembali rekan Jos. Terdengar beberapa sautan ayam berkokok di jam segini. Ini baru jam berapa ini? Ini baru jam 11. Ini kan seperti suatu hal yang aneh. Kalau saya rasakan memang ada sosok yang hadir. Entah ini siapa, kita sapa nanti saja. Seperti itu. Oke.
para pecinta misteri sekalian, saya rasa cerita kami untuk malam hari ini cukup. Silahkan like, komen, subscribe, kemudian share kepada siapapun yang sekiranya memang perlu untuk mengetahui cerita ini. Nah, kami tidak memaksa kalian untuk mempercayai apa yang kami ceritakan. Silahkan ambil baiknya, buang negatifnya. Selagi ini memang bisa diambil pelajarannya, silahkan diambil, silahkan dipergunakan, seperti itu. Oke, saya Tian, Saya Yors. beserta seluruh kru dan tim kisah horor pamit undur diri. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Kopi kan, Yes? Iya.